kasus yang keempat ya. Untuk kasus yang keempat itu pembagian laba dengan metode laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modalnya ya. Jadi metode laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modalnya. Kemudian ya diketahui di sini metode ini memperhitungkan bunga modal. Kemudian sisanya dibagi dengan metode 1, 2, dan 3. Metode 1, 2, dan 3 tadi ada metode laba dibagi sama. Kemudian metode laba dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, metode dengan rasio modal mula-mula, rasio modal awal periode, rasio modal akhir periode, dan rasio modal rata-rata ya. Nah, jadi kita hitung dulu bunganya, kemudian dikurang. Nah, dapatlah hasilnya, sisanya itulah yang akan dibagikan dengan 3 metode yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, ini diketahui soalnya masih sama, ada tuan A, tuan B, tuan C ya. Dengan diketahuinya semuanya masih sama ya. Hanya saja di sini ada soal tambahannya. Diketahui jika A diperhitungkan bunga 8% per tahun dari modal mula-mula. Ya. Jadi di dalam perhitungan bunga modal itu nih ada 4 juga, modal mula-mula, awal periode, akhir periode, dan modal rata-rata. Jadi bunganya dihitung dulu dari ini kalau diketahuinya dari modal mula-mula ya. Bisa jadi nanti kalau di latihan per tahun dari modal awal periode, per tahun dari modal akhir periode ya. Jadi ini bisa macam-macam. Nah, ini soalnya dicontohkan jika dihitung bunganya 8% per tahun dari modal mula-mula. Kemudian sisanya dibagi dengan rasio tertentu yaitu 3:4:3 ya. Nah, kita bikin dulu tabelnya, ada keterangan A, B, dan C, kemudian total. Ya, kita hitung dulu bunganya karena yang diminta adalah untuk memperhitungkan bunga terlebih dahulu. Nah, bunganya diketahui dari 8% dari modal mula-mula ya. Karena soalnya sama, ini mah kita gampang ya, tinggal masukin. Lihat tadi di kasus ketiga. 3.1 karena yang ditanya adalah modal mula-mula. Modal mula-mula ya. Jadi di kasus 4 tinggal masukin aja modal mula-mulanya berapa. Yaitu 51 juta rupiah. Kemudian tuan B-nya 54. Ini ada di soal ya. Modal mula-mula nih. Di kasus nih lihat di kasusnya nih ya, ini modal mula-mula, tinggal masukin ya, pindahin di kasus keempat, dikalikan 8%, itulah nilai bunganya. Jadi dapat tuan A 480, tuan B 4320, tuan C 3.600. Nah, ini ditambah, dapatlah 12 juta. Nah, sisanya kita kurangin, labanya diketahui masih sama 45 juta ya sesuai soal. Maka laba dikurangi dengan total bunganya. Dapatlah nih hasilnya, sisanya 33 juta rupiah. Nah, 33 juta inilah yang akan dibagikan dengan rasio ya. 33 dikalikan 30% untuk tuan A, dikalikan lagi 40% untuk tuan B, dan tuan C 30%. Dapatlah nih masing-masing nih. Ya. Nah, kalau sudah ini ditotal ke bawah. Maka yang didapat dari tuan A adalah 13.980. Bunga ditambahin laba. Bunga ditambahin laba. Ini sama, bunga ditambahin laba. Maka ini yang didapat oleh tuan A, tuan B, dan tuan C ya. Masukkan ke jurnalnya. Rugi laba pada modal ya, ini modal. Nih labanya yang didapat. 13.980, 17.520, 13.500. Untuk modal untuk jurnal privenya masih sama. Modal pada prive.
Untuk laporan perubahan modalnya juga masih sama. Yang membedakan hanya pada labanya saja ya. Labanya ini tinggal pindahin dari sini. Kemudian dikurangi prive, dapatlah modal akhir.